Solomin. Masih Pavel. Ronald Fagundes kali ini berusaha melepaskan crossing. Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes. Mampu melepaskan crossing ke tiang jauh dan berbahaya dan ya, sebuah streaming di depan gawang Sriwijaya FC. Diawali oleh sebuah umpan yang sangat matang dari Ronald Fagundes, berhasil dimaksimalkan oleh pemain Sri Samarinda dan berubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, sebuah umpan yang cukup baik dilakukan oleh Fagundes di gawang jauh, di mana Fandi Mukhtar berdiri bebas dan memberikan flick ke dalam, dan walaupun sedikit membentur Mister Gawang. Ini dia, tanpa penjagaan dari M. Ridwan, dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu juga tidak bisa mengantisipasi. Ahmad Sembiring berada di posisi yang paling tepat, berada pada momen yang cukup baik. Iya, tidak satupun pemain Sriwijaya FC berhasil membuang jauh bola tadi, dan Ahmad Sembiring menciptakan gol. Wow, sebuah tendangan yang besar dan Julio Lopez dan gol! Hanya dalam tempo 5 menit 2 gol tercipta bagi kubu Persisam Samarinda, membuat pendukung kesayangan mereka sontak kegirangan. Sebuah hasil yang luar biasa ke gawang Ferry Rotinsulu dan kali ini oleh Julio Lopez. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup menarik antara dua pemain asing, Pavel Solomin dan Fagundes. Sebuah tendangan dengan cannonball tidak baik, tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Ferry Rotinsulu, dan rebound dapat dimanfaatkan oleh Jilo yang berdiri bebas tanpa pengawalan, bahkan sempat mengecoh Ferry Rotinsulu untuk kedua kalinya. Serangan dari Sriwijaya kali ini melalui Supardi, melebar ke kiri. Kate Kayamba Gams yang dituju berbahaya. Kate Kayamba Gams. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh Kate Kayamba Gams. Masih tepat jatuh di pelukan Wawan Hendrawan. Belum merubah kedudukan, masih 2-0. Pelatih Henry Susilo, pelatih muda yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pavel Solomin kali ini serangan balik dari Persisam Samarinda, melebar ke kiri. Yang dituju adalah Choi Dong-soo. Masih Choi berusaha melihat Bobby Satria dan berbahaya. Sayang sekali, sebuah heading yang dilepaskan oleh kapten ke-11 Persisam Samarinda, Akbar Rashid. Tampaknya Akbar Rashid berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang dilepaskan oleh Choi Dong-soo. Ya, terobosan ke depan, Pavel Solomin ke sebelah kanan, Ronald Fagundes, masih Fagundes. Fagundes sebuah lelap dan gol! Sebuah proses gol yang sangat cantik berhasil diciptakan oleh Ronald Fagundes. Hasil kerjasama dengan Pavel Solomin sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi Persisam Samarinda. sebuah skill individu yang cantik, apik, dan luar biasa dipertontonkan oleh Ronald Fagundes, yang berhasil memberikan tontonan yang cukup baik dengan skill individunya. Sebuah gol chip tentunya, berhasil menipu dua pemain pertahanan di dalam kotak penalti, dan melihat gawang dari Ferry Rotinsulu tidak terkawal dengan baik, walaupun Bobby Bayang-bayang Isdiantono, masih Rudi Widodo, masih Rudi. Budi Sudarsono masih gagal memecah kebuntuan bagi Sriwijaya FC. Kerjasama Rudi Widodo dan juga Budi Sudarsono tadi. ya, Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Ya, kembali Ahmad Sembiring, Persisam Samarinda dan Pavel Solomin, Julio Lopez dan gol!
Sebuah kerjasama antara tiga pemain Persisam Samarinda, Pavel Solomin, Julio Lopez, dan juga Ahmad Sembiring kembali membuktikan ketajaman Trisula Maut mereka, berubah kedudukan menjadi 4-0. Iya, sebuah gol yang berawal dari kinerja kerjasama yang cukup baik. Pavel Solomin, Ahmad Sembiring, dan Julio Lopez semakin meruntuhkan moral para pemain Sriwijaya FC. Terlihat jelas kocar-kacir pemain pertahanan Sriwijaya FC dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Gol kedua dalam pertandingan sore ini bagi kembali Julio Lopez. Julio Lopez, apakah ini menjadi hat-trick bagi Julio Lopez dan masih mampu dipatahkan oleh Ferry Rotinsulu kali ini? Sebuah peluang kembali terbuka bagi Persisam Samarinda. Iya, kembali aksi individu. 2004 saat itu Lopez berhasil membukukan 28 gol. Kali ini Sriwijaya FC dan gol. Sebuah tendangan lemah dari Supardi gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sekaligus merubah kedudukan menjadi 4-1. Iya, sebuah gol deflection dari Supardi tentunya. Tampaknya Iya. Supardi berhasil memaksimalkan kelengahan dari Isdiantono. Iya. Sentuhan daripada